Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sari, admin 2018-211-119. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh tunjangan dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai pada PP Tidak Rubah Sosial. Bab 2, pinjaman pustaka Anda Sosial. 1. Tunjangan kerja. A. Pengertian tunjangan. Menurut Maruli 2011 bahwa tunjangan adalah balas jasa perlengkapan material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijakan. Contoh, tunjangan balas jasa perlengkapan material itu tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang, sedangkan contoh tunjangan adalah karyawan bentuk hadiah atau barang, kesejahteraan, reputasi, atau kemuliaan. Sedangkan menurut Irna, tunjangan adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memberinya tidak berdasarkan kinerja pegawai, akan tetapi berdasarkan keanggotaan sebagai bagian dari organisasi. 2. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Menurut Zainullah 2016, pengalaman kerja adalah seseorang yang menunjukkan jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Menurut Bill Foster dalam Khairul Effendi Lubis 2012, pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan, pengetahuan, serta keterampilan yang dimilikinya. 3. Kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan menurut Wibowo 2014, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Menurut Gilbert dalam Noto Atmojo 2015 mengungkapkan kinerja adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja karyawan mempengaruhi beberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kriteria penilaian kerja. 1. Kinerja berdasarkan sifat. 2. Kriteria berdasarkan perilaku. 3. Kriteria berdasarkan hasil. Manfaat penilaian kerja. 1. Meningkatkan prestasi kerja. 2. Memberikan kesempatan kerja yang adil. 3. Kebutuhan pelatihan dan pembangunan. 4. Penyusunan kompensasi. 5. Keputusan promosi dan demosi. 6. Media kognisi kesalahan dasar pekerjaan. 7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Wibowo 2014. 1. Motif. 2. Kepuasan dan produktivitas. 3. Perusahaan dan manajemen. Tindakan kinerja menurut Wibowo 2014. Adapun indikator kerja kinerja antara lain sebagai berikut: 1. Tujuan. 2. Standar. 3. Umpan balik. 4. Alat atau sarana. 5. Kompetensi merupakan persyaratan utama kinerja. 6. Motif. 7. Peluang. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian 1. Liza Hardani 2015, judul penelitian pengaruh tunjangan terhadap kinerja pegawai negeri sipil Balai Karantina Banjarmasin. Persamaannya ada tunjangan X, perbedaannya objek penelitian pengambilan data waktu penelitian. Ada variabel pengalaman kerja, sedangkan peneliti terdahulu tidak ada variabel tersebut. Hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan antara tunjangan terhadap kinerja pegawai negeri sipil Balai Karantina Banjarmasin. 2. Bagus Aryas Riyadi 2015, judul penelitian pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada Toko Emas Semar Nganjuk. Persamaannya pengalaman kerja X, perbedaannya objek penelitian. 2. Pengambilan data waktu penelitian. Hasil penelitian pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Toko Emas Semar Nganjuk. 3. Hari Widodo 2010, judul penelitian pengaruh tunjangan, kesejahteraan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai di Toserba Luos Sisi Ragen. Persamaannya tunjangan X1, pengalaman kerja X2, kinerja Y. Perbedaannya objek penelitian, pengambilan data, waktu penelitian. Hasil penelitian 1. Tunjangan kesejahteraan parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 2. Pengalaman kerja secara parsial pengaruh terhadap kerja. Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu kerangka berpikir. Tunjangan X1 berarah kepada kinerja Y1. Pengalaman kerja X2 berarah kepada kinerja pegawai Y1. Menurut Sugiono 2014 mengemukakan
bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual dan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono 2014, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan dalam kaitannya dengan pengaruh tunjangan dan pengalaman kerja terhadap pegawai. Dari kerangka pemikiran dan teori yang dikemukakan di atas, maka diambil dugaan sementara atau hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, diduga berpengaruh yang signifikan antara tunjangan terhadap kinerja pegawai pada PT Pelda Indorubber. H2, diduga berpengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Pelda Indorubber. H3, diduga berpengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara tunjangan dan penilaian kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pelda Indorubber. C. Prosedur penelitian. A. Variabel penelitian. Menurut Sugiono 2014, variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai orang. Menurut Sugiono 2015, terdapat dua yang akan diikuti, yaitu sebagai berikut: variabel bebas dan variabel terikat. Definisi operasional variabel menurut Sugiono adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh tentang hal tersebut kemudahan ditarik pengalamannya. Tabel definisi operasional variabel. Tunjangan. X1 variabel tunjangan adalah balas jasa, perlengkapan, materi, uang, dan non-material barang yang diberikan berdasarkan kebijakan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pegawai agar produktivitas yang meningkat. Menurut Mauli 2011, indikator 1, memotivasi karyawan saat bekerja. 2, menjamin atas keadilan. 3, bentuk tunjangan. Pengalaman kerja. X2, definisi variabel. Pengalaman kerja adalah seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Menurut Zainullah 2012, indikator 1, lama masa kerja. 2, tingkat pengetahuan dan keterampilan. 3, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Variabel kinerja pegawai. Y. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang telah dicapai pekerjaan tersebut, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hasil kerja tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Indikator 1, tujuan. 2, standar. 3, umpan balik. 4, alat dan sarana. 5, kompetensi. 6, motif. 7, peluang. Menurut Wibowo 2012. Populasi dan sampel. 1. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja pada PT Pelda Indorubber Sumsel yang berjumlah 74 pegawai. Unit kerja. 1. Bidang pengembangan usaha, jumlah pegawai 22 orang. 2. Bidang keuangan 5 orang. 3. Kuli angkut kereta 27 orang. 4. Supir 20 orang. Jumlahnya adalah 74 orang. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Suharsini Arikunto 2010. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsini Arikunto 2010, jika objeknya kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil semuanya. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih, misalnya sebanyak 74 orang pegawai. Maka penelitian menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.